Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang pengukuran, analisis dan perbaikan dalam sistem manajemen mutu. Perkenalkan, nama saya Maulana Adinata, absen dulu. Nama saya Muhammad Isa Madindian, absen 15. Saya Muhammad Salam Fitriani, absen 15. Pengertian dari pengukuran, analisis dan perbaikan berkelanjutan. Pengukuran, analisis dan perbaikan berkelanjutan adalah pilar utama dalam sistem manajemen mutu atau GMS. Dengan mengukur proses dan hasil secara akurat, organisasi dapat mengevaluasi efektivitas dan mengidentifikasi data yang perlu ditingkatkan. Presentasi ini bertujuan menjelaskan konsep dasar serta implementasi praktis dari aktivitas tersebut dalam GMS untuk menjamin kualitas produk dan proses secara konsisten. Kami akan membahas mulai dari kemasan dan pengukuran, kontrol waktu produk, pengukuran dan hasil produk, hingga pendekatan perbaikan terus-menerus yang mendorong peningkatan berkesinambungan dalam organisasi. Pengawasan dan pengukuran. Definisi pengawasan dan pengukuran. Pengawasan adalah aktivitas sistematis untuk memantau dan mengevaluasi proses serta produk guna memastikan semua berjalan sesuai standar, pedoman atau peraturan yang berlaku. Tujuan utamanya adalah mendeteksi penyimpangan sedini mungkin agar dapat dilakukan tindakan perbaikan. Lalu pengukuran adalah proses pengukuran data kuantitatif dari aspek-aspek relevan dalam suatu kegiatan dengan menggunakan alat ukur dan indikator tertentu. Pengukuran informasi objektif yang dibutuhkan untuk evaluasi, pengambilan keputusan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Tujuan utama memastikan kesesuaian produk dengan standar serta efektivitas proses yang diterapkan merupakan langkah penting untuk menjamin kualitas dan efisiensi. Proses ini melibatkan evaluasi terhadap apakah produk memenuhi spesifikasi yang ditetapkan dan apakah proses produk optimal. Dengan demikian potensi kesalahan dapat diminimalkan dan performa kerja dapat ditingkatkan. Hasil dari pengawasan dan pengukuran ini menyediakan data yang akurat dan relevan, yang kemudian digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Keputusan yang diambil berdasarkan data cenderung lebih objektif, tepat sasaran dan mendukung perbaikan berkelanjutan dalam sistem atau organisasi. Contoh aktivitas: 1. Audit internal untuk memastikan kepatuhan. 2. Tinjauan manajemen sebagai evaluasi menyeluruh. 3. Pengukuran kepuasan pelanggan dan kinerja proses. 4. Inspeksi rutin di lini produksi untuk memastikan kualitas produk secara konsisten. 4. Analisis risiko operasi guna mengidentifikasi potensi masalah sebelum terjadi. 5. Benchmarking terhadap industri jenis sebagai acuan peningkatan proses dan hasil. 6. Pelatihan dan sertifikasi karyawan untuk meningkatkan kompetensi dan kepatuhan terhadap standar kerja. 7. Survei umpan balik karyawan untuk mengevaluasi tingkat lingkungan kerja dan efektivitas manajemen internal. 8. Evaluasi efektivitas tindakan korektif dan pencegahan atau cabang setelah ditemukannya ketidaksesuaian. Kontrol waktu produk. Yang pertama pentingnya kontrol waktu. Kualitas produk harus dikontrol secara konsisten untuk memastikan bahwa setiap produk yang dihasilkan memenuhi spesifikasi dan standar yang telah ditentukan. Pengendalian kualitas ini mencakup pemeriksaan terhadap bahan baku, proses produksi hingga produk akhir. Dengan menjaga kualitas, perusahaan tidak hanya memenuhi persyaratan teknis, tapi juga membangun kepercayaan dan kepuasan pelanggan. Yang kedua, metode kontrol. Proses pengendalian kualitas meliputi berbagai tahapan rutin seperti inspeksi visual untuk mendeteksi data fisik atau penyimpanan bentuk, menguji fungsi untuk memastikan bahwa produk bekerja sesuai dengan tujuan penggunanya, serta menguji dengan parameter teknis guna memverifikasi bahwa semua spesifikasi teknis terpenuhi. Yang ketiga, kriteria dalam penanganan produk tidak sesuai. Kriteria penilaian harus ditetapkan secara jelas dan terukur, mencakup batas toleransi yang dapat diterima untuk setiap parameter kualitas seperti dimensi, performa, atau estetika. Batas toleransi ini menjadi acuan dalam menentukan
dapat diidentifikasi dan dipisahkan dari produk yang memenuhi syarat. Prosedur penanganan selanjutnya meliputi karantina untuk mencegah cacat masuk ke rantai distribusi serta tindakan korektif seperti perbaikan atau pengembalian ke proses produksi. Pengukuran dan analisis produk. Jenis pengukuran produk yang meliputi dimensi fisik seperti panjang, lebar, dan tinggi, lalu berat dan kecepatan mekanis produk, dan juga parameter fungsional sesuai spesifikasi. Lalu untuk metode analisa data yaitu menggunakan statistik deskriptif untuk ringkasan data, grafik tren untuk memantau performa dari waktu ke waktu, dan analisa Pareto dan diagram sebab akibat untuk identifikasi akar masalah. Kemudian terus menerus atau continuous improvement. Satu, konsep Kaizen, perbaikan berkelanjutan melalui perubahan kecil yang konsisten untuk peningkatan kualitas dan efisiensi. Dua, siklus PDCA, plan merencanakan perbaikan. Dua, melaksanakan perbaikan, cek mengevaluasi hasil, AJT menetapkan standar baru. Tiga, alat dan teknik, brainstorming, 5 WAYS dan diagram Ishikawa digunakan untuk menemukan dan menganalisis masalah secara sistematis. Terdapat variasi dalam perbaikan. Pertama, memahami variasi. Variasi adalah perbedaan atau penyimpangan yang terjadi secara alami maupun sebagai akibat dari gangguan dalam proses atau produk. Variasi ini dapat muncul dalam bentuk perubahan ukuran, bentuk warna, kinerja atau karakteristik lainnya yang berbeda dari spesifikasi yang diharapkan secara umum. Yang kedua itu sumber variasi. Untuk manusia, kesalahan operator, mesin, tidak alat produksi, material, perbedaan bahan baku, metode dan lingkungan, perubahan prosedur dan kondisi kerja. Yang ketiga, metode mengurangi variasi, merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa setiap aktivitas dilakukan secara konsisten sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Dengan adanya standar kerja yang jelas, variabilitas dapat dikurangi dan hasil yang diperoleh bisa lebih dapat diprediksi serta terkontrol. Salah satu metode yang digunakan untuk mendukung pengendalian ini adalah menggunakan proses kontrol atau SPC, yaitu penerapan teknik statistik untuk memantau dan menganalisis data proses secara real-time. Contohnya itu penerapan seperti sistema yang fokus pada pengurangan cacat hingga level yang sangat rendah. Untuk studi kasus pertama yaitu pengukuran kepuasan pelanggan. Tentunya perusahaan XYZ mengimplementasikan survei kepuasan pelanggan secara rutin untuk mengukur pengalaman pelanggan secara objektif. Kedua, metode dan analisis, survei online dan wawancara langsung, analisis data menggunakan statistik deskriptif, dan juga tindakan berdasarkan umpan balik pelanggan. Dampaknya yaitu peningkatan kepuasan pelanggan secara signifikan dan loyalitas jangka panjang akibat tindakan perbaikan yang dilakukan yang langsung ditindaklanjuti. Studi kasus 2, analisis data produk. 1, perusahaan ATC menggunakan diagram sebab akibat untuk menemukan akar penyebab produksi cacat di lini perakitan. 2, tindakan dan hasil, melakukan perawatan mesin rutin dan pelatihan operator, menghasilkan pengurangan cacat hingga 40%. 3, identifikasi penyebab utama, kesalahan mesin dan prosedur kurang standar ditemukan sebagai faktor utama cacat. Tantangan dalam implementasi. Pertama, komitmen manajemen. Komitmen manajemen sangat penting dalam mendukung keberhasilan implementasi sistem manajemen hukum. Tanpa adanya dukungan dan perhatian yang cukup dari pihak manajemen, proses pengukuran dan perbaikan kualitas bisa terhambat, bahkan gagal. Yang kedua, sumber daya terbatas. Keterbatasan anggaran, alat ukur, dan tenaga ahli seringkali menjadi hambatan utama dalam efektivitas implementasi dan pengendalian kualitas
kesulitan analisis data. Pengolahan dan interpretasi data yang kurang tepat dapat menyebabkan kesalahan dalam mengambil keputusan yang berdampak pada kinerja organisasi. Data yang tidak diolah dengan benar atau dianalisis secara keliru seringkali menghasilkan informasi yang tidak akurat atau bahkan menyesatkan. Kesimpulan dari presentasi kali ini yaitu pengukuran, analisis, dan perbaikan berlanjutan adalah elemen krusial dalam sektor manajemen mutu yang mampu meningkatkan kualitas produk dan proses secara signifikan melalui pengawasan ketat, kontrol output, dan analisis data yang tepat. Organisasi dapat mengidentifikasi sumber masalah dan peluang perbaikan. Kunci keberhasilan terletak pada komitmen manajemen serta partisipasi aktif seluruh karyawan untuk memastikan keberlangsungan perbaikan yang berkesinambungan demi mencapai keunggulan kompetitif dan kepuasan pelanggan. Dan dari kelompok kami, bila ada yang bertanya atau menanyakan dan menambahkan, silakan angkat tangan dan menyebutkan nama dan nomor absen. Izin masuk, izin bertanya. Perkenalkan nama saya dengan Tiga Kusumawardhani, absen 20. Mas bisa minta tolong bisa ke slide pengawasan dan pengukuran. Jadi saya bisa membaca. Pengukuran adalah proses pengumpulan data kuantitatif dari aspek-aspek relevan dalam suatu kegiatan dengan menggunakan alat indikator perbuatan untuk pengukuran memberikan informasi. Jadi begini. Pertanyaan saya, bagaimana proses pengumpulan data dari hasil pengukuran, analisis, dan perbaikan sistem dalam manajemen mutu?
Ini dapat berupa database, spreadsheet atau sistem manajemen batas khusus. Yang kedua, akses dan keamanan data. Akses ke data dibatasi untuk pengguna yang berwenang keamanan diterapkan untuk melindungi data dari akses yang tidak sah, kerusakan atau kehilangan. Sudah cukup. Oke, baik. Terima kasih jawabannya dari Prof. Ya, saya sedikit menambahkan dari hasil sampel Lampung. Bagaimana sih proses pengumpulan data dari pengukuran, analisis dan perbaikan? Yang pertama dari hasil pengumpulan yang harus proses pertama yang harus dilakukan untuk menentukan pengumpulan data dari pengumpulan yaitu penetapan tujuan pengumpulan. Setelah itu pengumpulan identifikasi parameter dan indikator. Yang ketiga, perencanaan pengukuran. Yang keempat, pelaksanaan pengukuran. Dan yang kelima, pengumpulan data dari hasil pengumpulan tersebut. Selanjutnya, analisis. Ini pengumpulan data analisis yaitu bagaimana caranya. Pertama kali mencari pola, kemudian mencari penyebab masalahnya, terus mencari juga apa yang perlu dilakukan. Terus yang selanjutnya perbaikan. Perbaikan ini kalau bisa dengan monitoring atau evaluasi. Ini mengukur kembali hasil setelah perbaikan dilakukan. Maksudnya ketika di perbaikan ini kita mengecek apakah ada kekurangan dari hasil data tersebut. Jika ada, kita lakukan perbaikan melalui monitoring dan evaluasi perbaikan ini. Mengukur kembali hasil setelah perbaikan dilakukan untuk memastikan efektivitasnya. Lalu mengumpulkan proses bisa diperlukan. Ini bisa digunakan siklus PDCA yang sudah teman-teman dijelaskan. Baik, mungkin itu saja dari saya atas pertanyaan ini. Terima kasih. Terima kasih tambahnya Mas Renal. Untuk yang lainnya, apakah ada tambahan atau pertanyaan? Izin bertanya, perkenalkan nama saya Darmawan, nama saya menurut Anda parameter seperti apa yang dilakukan pada pengumpulan, analisa dan perbaikan pada saat audit untuk mengevaluasi perusahaan dan dianggap berhasil? Parameter spesifik industri selain parameter umum di atas, spesifik industri juga perlu dipertimbangkan. Contohnya itu pertama manufaktur. Jadi
yaitu tingkat cacat yang mendekati nol, efisiensi produksi yang tinggi, kepatuhan terhadap standar keselamatan dan lingkungan. Yang kedua, layanan kesehatan, tingkat kepuasan pasien yang tinggi, kepatuhan terhadap standar perawatan medis, tingkat infeksi yang rendah, keselamatan pasien yang terjamin. Yang ketiga itu perbankan, kepatuhan terhadap regulasi dan hukum, keamanan data yang tinggi, efisiensi operasional, kuasa warga. Sudah cukup. Oke. Saya sedikit menyanggah dari pertanyaan jawaban Anda. Apakah aturan tersebut sudah diatur dalam ISO 9001? Jawabannya sudah. Terima kasih karena itu sangat. Jadi saya akan memberikan jawaban saya dulu. Jadi yang dimaksud mungkin audit yang diatur dalam ISO 9001 itu agar bisa memaksimalkan outputnya. Yang pertama itu dengan data berbasis bukti. Jadi semua keputusan harus berbasis data, bukan hanya sekedar opini. Lalu ada tindak korektif wajib ini. Bila data tidak sesuai yang ditemukan, maka harus ada tindakan korektif. Yang ketiga, perbaikan kelanjutan seperti yang sudah dijelaskan Anda tadi. Organisasi itu tidak hanya memperbaiki masalah besar, tapi juga melakukan perbaikan kecil terus-menerus. Yang keempat, manajemen harus terlibat. Top manajemen harus menentukan keterlibatan dalam sistem mutu. Yang kelima, resiko dan peluang. Evaluasi tidak hanya fokus pada masalah, tetapi juga pada peluang peningkatan mutu. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Terima kasih. Terima kasih untuk kembali. Baik, apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Saya di sini bertanya. Perkenalkan, nama saya Yawan Ali. Untuk kalau dipindahkan ke slide ya ini yang variasi dan perbaikan. Nah, untuk variasi sendiri kan ada banyak, ada manusia, ada mesin, ada material, dan juga metode serta lingkungan. Di bagian mesin, ketidakkonsistenan alat produksi, apakah ada cara untuk mencegah hal tersebut? Mungkin tindakan-tindakan preventif seperti itu. Baik, saya akan menjawab dari pertanyaan Masnya. Untuk mencegah akan terjadinya malfungsi pada mesin saat produksi, yaitu pada saat akan mulai produksi, hal yang pertama itu bisa untuk mencoba terlebih dahulu mesin yang akan digunakan dalam produksi tersebut dengan cara produksi sementara, produksi skala kecil untuk pengetesan mesin. Jika tidak terjadi masalah, maka proses produksi dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya. Jika ada masalah seperti hasil output yang tidak sesuai takaran atau perhitungan, maka masalah tersebut dapat dicari dari dua aspek, yaitu hardware dan software. Jika dari hardware, maka bisa dilihat dari sensor-sensor yang ada pada mesin tersebut atau mesin-mesin penggeraknya, apakah ada yang tidak stabil atau error atau tidak sesuai perintah programnya. Jika ada, maka tahap pertama bisa diservis atau diperbaiki dan mengkalibrasi ulang sensor-sensor. Namun jika ada yang rusak, maka hal yang harus dilakukan adalah mengganti part-part tersebut dengan part yang baru. Lalu jika proses yang error itu terjadi di bagian software, maka yang dilihat adalah bagian program pada mesin tersebut, apakah ada yang kurang lengkap pada program atau ada yang bikin program itu error atau bagaimana. Jika ada, ya harus di
jelas sedemikian rupa hingga jadi tidak error lagi. Baik, mungkin sedikit tambahan saja sebelum membeli bisa dilakukan yang punya perencanaan dan perencanaan ada juga simulasi sebelum membeli alat tersebut jika memungkinkan dan juga bisa serta juga bisa mensimulasikan sistem yang akan dibangun. Hanya itu aja. Terima kasih. Terima kasih atas tambahannya dari Mas Yap. Apakah ada pertanyaan tambahan lain? Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kami cukupkan sampai sini.